Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkan saya membuka presentasi pada kesempatan kali ini. Saya selaku perwakilan dari kelompok 4, Latsar CPNS 2024 Angkatan Pertama, akan membuka topik presentasi pada kali ini mengenai identifikasi kasus penerapan nilai berakhlak. Sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri yaitu Nizar Muhammad Zain, penempatan di kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Bekasi. Selanjutnya rekan saya yaitu Rima Tessa Veronica, penempatan kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Bekasi. Dilanjut dengan Rizal Patoni, penempatan kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Bekasi dan sedang di BKO di kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Garut. Selanjutnya ada Ruhana Hanifan dari penempatan kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Bekasi, dan yang terakhir ada Samuel Hamonangan Simaremare, penempatan di kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Bekasi. Oke, kita mulai topik pada presentasi kali ini, yaitu kita akan menjelaskan tentang contoh kasus terlebih dahulu mengenai pegawai yang resisten terhadap teknologi dan menolak mempelajari SPRI versi terbaru sehingga menghambat proses digitalisasi layanan di kantor imigrasi Bekasi. Dan nanti kita akan menghubungkannya dengan perilaku berakhlak atau penerapan berakhlak yang menjadi prinsip ASN, yaitu ASN berakhlak. Kemudian selanjutnya mengenai kronologi kasus. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait kronologi kasus yang akan kita bahas ke depannya di presentasi kali ini. Yang pertama yaitu mengenai pegawai X hadir saat bimbingan teknis tapi tidak mempraktikkan simulasi dan bersikap skeptis terhadap sistem baru. Kemudian ada di masa dua sistem, pegawai X bersikeras menggunakan sistem lama dan menyalahkan pembaruan saat server mulai melambat. Yang ketiga, pelayanan walk-in layanan prioritas oleh pegawai X sangat lambat mencapai 25 menit per mohon, memicu antrean panjang dan komplain publik. Dan yang terakhir yaitu melalaikan tanggung jawab kerjanya dan melempar tugas kepada staf junior dan menyalahkan sistem atas ketidakmampuannya. Nah, terkait tadi contoh kasus, dan saya akan juga menjelaskan tentang akibat apa saja yang ditimbulkan terhadap 4 kasus tadi. Yang pertama yaitu mengenai waktu pelayanan membengkak dari target 5 menit menjadi 25 menit per mohon. Selanjutnya yaitu munculnya komplain masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Yang ketiga, anjloknya nilai indeks kepuasan masyarakat atau IKM di kantor. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu terjadinya konflik internal dan beban kerja yang tidak seimbang, atau dalam kurung staf lain harus menutupi kekurangannya. Mungkin penjelasan dari saya dicukupkan sekian, nanti akan dilanjutkan kepada rekan saya. Beliau akan menjelaskan mengenai analisis berdasarkan nilai berakhlak. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis berdasarkan nilai berakhlak. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Panduan perilakunya yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Kemudian pelanggarannya tidak cekatan dan menolak melakukan perbaikan. Pegawai X membiarkan waktu pelayanan membengkak menjadi 25 menit hanya karena ia enggan menggunakan sistem yang dirancang untuk mempercepat layanan. Dampaknya itu sendiri yaitu terjadinya bottleneck atau penumpukan antrean, kemudian memicu frustasi dan keluhan langsung dari masyarakat, serta menurunkan indeks kepuasan masyarakat IKM kantor imigrasi Bekasi secara drastis. Yang kedua yaitu akuntabel. Akuntabel sendiri panduan perilakunya yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Pelanggaran yang ditemukan yaitu melalaikan tanggung jawab kerjanya saat masa shadowing pendampingan. Ia justru melempar tugasnya kepada staf junior dan membiarkan meja layanannya tidak beroperasi secara mandiri. Ia menyalahkan sistem atas ketidakmampuannya.
Dampaknya itu sendiri yaitu ketidakadilan beban kerja bagi staf lain, terutama staf junior, kemudian inefisiensi jam kerja pelayanan, dan pegawai X harus menerima sanksi disiplin berupa surat peringatan SP1. Sekian dari pemaparan saya. Kompeten. Panduan perilaku dari kompeten ini yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, dari studi kasus yang sudah dilakukan, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai X. Dia merasa puas dan menolak meningkatkan kompetensi digital. Ia bersifat pasif saat BIMTEK dan tidak mau mempraktikkan simulasi SPRI terbaru. Dampak dari perilaku yang ia lakukan yaitu kualitas pekerjaan yang sangat buruk, sehingga munculnya komplain masyarakat secara langsung maupun melalui sosial media. Lalu selanjutnya harmonis. Panduan perilaku dari harmonis itu yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Namun pegawai X tadi melakukan pelanggaran karena dia bersifat defensif, egois, dan meremehkan rekan kerjanya. Ia melalaikan tanggung jawab kerjanya dan melemparkan tugas kepada staf junior, sehingga dari perilaku ia tersebut berdampak kepada merusaknya suasana kerja, timbulnya ketegangan atau toxic environment di area pelayanan front office dan memicu konflik antar generasi antara staf senior dan juga junior. Lalu selanjutnya loyal. Panduan perilaku yaitu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, dan juga instansi dan negara serta patuh pada aturan yang sah. Namun pegawai X tadi melakukan pelanggaran, melakukan pembangkangan terselubung terhadap visi pimpinan yaitu kakanimnya. Ia mengabaikan instruksi untuk beralih sistem di masa transisi karena dia menolak untuk mempelajari sistem SPRI terbaru. Maka dari perilaku dia tersebut berdampak kepada membahayakan reputasi instansi, citra Kanim Bekasi yang sedang dibangun, serta kantor berpelayanan modern dan digital hancur di mata masyarakat akibat kinerjanya yang lambat di loket tadi. Lalu adaptif. Untuk panduan perilaku, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan bertindak proaktif. Pelanggaran dari contoh kasus sangat resisten terhadap perubahan. Ia terus berargumen bahwa sistem lama lebih baik dan menolak realita bahwa integrasi pengenalan wajah dan biometrik adalah tuntutan zaman. Dampaknya menjadi penghambat utama atau roadblocker dalam agenda percepatan digitalisasi Kanim. Investasi negara untuk SPRI menjadi tidak optimal karena adanya user yang menolak menggunakannya. Lalu yang terakhir adalah kolaboratif. Panduan perilaku memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Pelanggaran dari contoh kasus menutup diri dari kolaborasi tim. Bukannya bersinergi dengan tim, ia malah marah dan menyalahkan desain sistem. Ia juga gagal berkolaborasi dengan staf junior. Dampaknya, terjadi konflik internal dan beban kerja yang tidak seimbang. Staf lain harus menutupi kekurangannya. Rekomendasi solusi dari nilai berorientasi pelayanan, fokus pada pemulihan layanan. Tarik pegawai X dari area front office untuk memutus rantai bottleneck antrean sehingga pelayanan kembali normal. Posisikan sementara di back office hingga kompetensinya memenuhi standar layanan prima yang dijanjikan Kanim kepada masyarakat. Lalu, nilai akuntabel, fokus pada kedisiplinan dan tanggung jawab. Terbitkan surat peringatan secara tertulis berdasarkan bukti, bukan berdasarkan asumsi. Buat key performance indicator, perbaikan yang spesifik dan terukur bagi pegawai X selama masa pembinaan. Dari nilai kompeten, fokus pada peningkatan kapasitas. BIMTEK massal terbukti gagal bagi pegawai X. Solusinya adalah memberikan pelatihan khusus secara privat. Terapkan target kelulusan pelatihan. Misalnya dalam 1 bulan harus bisa memproses 10 paspor berturut-turut tanpa error di SPRI sebelum ia diizinkan kembali melayani masyarakat. Untuk rekomendasi dari bagian harmonis yaitu fokus pada pendekatan psikologis. Atasan langsung atau kepala seksi perlu melakukan dialog dari hati ke hati secara privat.
Tujuannya untuk menggali ketakutan atau hambatan psikologis pegawai X. Misalnya, ketakutan terlihat bodoh di depan junior, tanpa menghakimi, sehingga dapat memulihkan suasana kerja yang terlanjur tegang atau toksik. Untuk dari bagian loyal, yaitu fokus pada komitmen organisasi. Ingatkan kembali komitmen pegawai X terhadap sumpah jabatan ASN dan visi Kakanim terkait digitalisasi. Jika setelah masa pembinaan pegawai X tetap menolak instruksi dari pimpinan, maka lakukan eskalasi sanksi sesuai dengan peraturan pemerintah tentang disiplin PNS, yaitu dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021. Untuk bagian adaptif, yaitu fokus pada manajemen perubahan. Hambatan terbesar pegawai X adalah rasa tidak percaya diri terhadap teknologi. Atasan perlu memberikan apresiasi sekecil apapun keberhasilan pegawai X saat melakukan pelatihan SPRI baru. Pengakuan ini akan meruntuhkan sikap defensifnya dan membangun rasa percaya diri bahwa ia mampu beradaptasi. Selanjutnya bagian kolaboratif, yaitu fokus pada sinergi tim. Alih-alih menjadikan staf junior sebagai pengawas, ubahlah pendekatannya menjadi mitra sejajar atau teman. Pegawai X tetap memegang kendali, sementara staf IT atau junior bertugas hanya sebagai asisten teknis sistem operasi sampai pegawai X merasa nyaman mengambil alih seluruh prosesnya. Sekian identifikasi kasus penerapan nilai berhak dari kami. Terima kasih.